Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan saya Minardiana Cidetan, SE MAKT, merupakan dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait rancangan pembelajaran pada mata kuliah pengauditan berbasis risiko 1 dengan kode mata kuliah yaitu EBAKU 13313 dengan total SKS adalah 3 SKS. Deskripsi mata kuliah pengauditan berbasis risiko yaitu mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, metodologi, dan praktik pengauditan modern yang didasarkan pada penilaian risiko. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana seorang auditor secara sistematis mengidentifikasi area-area dengan risiko salah saji material yang tinggi dalam laporan keuangan dan merancang prosedur audit yang tepat untuk merespon risiko tersebut. CPMK-nya yaitu ada 2. Yang pertama, mampu memahami tentang pengauditan profesi akuntan publik dan etika profesi. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan manajemen risiko dan risiko bisnis. Capaian pembelajaran lulusannya yang pertama, mampu memahami tentang pengauditan profesi akuntan publik dan etika profesi. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan standar pengauditan, opini dan laporan audit. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan tentang pengauditan laporan keuangan. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan tentang prosedur dan bukti pengauditan dan kertas kerja audit. Yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan apa itu penerimaan penugasan, perencanaan SPI, dan pengujian SPI. Yang keenam, mampu memahami dan menjelaskan materialitas dan pengauditan berbasis sampel. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mampu memahami dan menjelaskan manajemen risiko. Sistem pembelajaran. Perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka di kelas. Informasi perkuliahan melalui WA Group. Materi perkuliahan dapat diakses pada aplikasi siadiknona.undana.ac.id. Metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran kelompok berbasis proyek. Sistem penilaiannya ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah soft skill 25%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya saya akan memaparkan materi salah satu sub CPMK mata kuliah pengauditan berbasis risiko 1 yaitu sub CPMK 9 yaitu manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semua. Apa kabar? Oke, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu minta kesediaannya ini untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Ine. Baik, hari ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-9 ya. Kemarin adik-adik sudah selesai UTS. Mudah-mudahan Ibu berharap nilai UTS-nya memuaskan Oke.
Pertemuan yang ke-9 ini sesuai dengan RPS yang sudah Ibu upload pada siadignona.undana.ac.id. Kalian sudah download. Materi hari ini adalah terkait dengan penjelasan manajemen risiko. Ya. Oke, adik-adik bisa lihat di slide PPT yang sudah ada. Dan juga PPT-nya kalian sudah bisa akses di Siadignona. Ya. Baik, sebelum kita tahu apa itu manajemen risiko, ya, kita harus tahu dulu apa itu risiko. Ya, oke, di sini Ibu menggunakan referensi pendukung yang ada di RPS, ya, itu Ibu ambil dari manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018, yang kebetulan buku referensi ini juga merupakan luaran penelitian Ibu bersama tim tahun 2021 ya, yang dilakukan di Undana. Salah satu luarannya itu adalah buku ajar ini ya, dan salah satunya juga ada buku pedoman manajemen risiko Universitas Nusa Cendana ya. Oke, berdasarkan ISO 31000 2018 ada 3 hal poin utama yang kalau kita bicara risiko ya. Itu yang pertama itu adalah dampak. Terus yang kedua itu adalah terkait ketidakpastian. Lalu yang ketiganya itu adalah tujuan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan dampak, maka dampak ini ada bisa lihat di sini, dia berbicara terkait dampaknya ini bisa negatif dan juga bisa positif. Kalau misalnya dampaknya itu positif, ya, maka ini kita namakan dengan peluang. Ya. Tetapi kalau misalnya resikonya itu dampaknya negatif, maka ini adalah satu ancaman. Ya, kalau kita bicara satu unit perusahaan, instansi, ya, entah itu swasta maupun pemerintahan, entah di dunia pendidikan, ancaman ini otomatis merugikan perusahaan. Untuk masa yang akan datang itu sangat merugikan karena stakeholder bisa saja tidak percaya lagi dengan organisasinya kita atau perusahaannya kita, ya, karena eksternal kita, stakeholder kita, pengguna kita kan adalah stakeholder, ya. Kalau di dunia pendidikan maka otomatis minat mahasiswa, ya, untuk masuk lagi, kalau kita bicara di kampus kita di Undana, maka minat adik-adik di luar sana yang untuk masuk ke Undana itu akan menurun, ya, karena itu risikonya negatif, ya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke yang ketidakpastian, siapa yang bisa kasih contoh misalnya dampak yang negatif sama positif dari segi mahasiswa, contohnya seperti apa? Ya, silakan Foni. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi dampak baik itu merupakan sebuah peluang maupun ancaman dari seorang mahasiswa itu, contohnya itu seperti saya seorang mahasiswa sendiri. Saya kan sekarang berada di semester 4. Nanti saya mau masuk semester 5 ini, saya ingin sekali untuk mencetang SKS-nya itu lebih, misalnya ambil SKS dari semester 7. Tapi di situ mempunyai dua sisi, yaitu saya bisa mengalami dampaknya positif dan juga negatif. Gimana dampak positifnya itu? Mungkin nanti di semester 7 itu saya akan lebih ringan, lebih tidak terbebani, tapi nanti di semester 5-nya saya yang akan saya hadapi itu akan mungkin lebih sulit, di mana saya akan banyak tugas dan juga banyak kegiatan yang harus saya ikuti. Oke, jadi ingat bahwa resiko itu bisa berdampak positif sama negatif. Tadi Foni sudah kasih contoh dari segi mahasiswa misalnya sekarang mau masuk semester 5 ya, semester ganjil ini, misalnya ini Foni mau ambil SKS semester atas, misalnya dia mau program yang semester 7 punya ya, otomatis yang harusnya di semester 5 itu misalnya hanya 18 SKS. Tapi karena IPK-nya Foni misalnya di atas 3, jadi dia punya kemauan untuk tambah SKS supaya mengurangi jumlah SKS di semester 7, ya.
Jadi otomatis di semester 7 itu ya dampak positifnya adalah dia tidak butuh SKS banyak lagi, tidak perlu kuliah lagi beberapa mata kuliah karena dia ingin ambil di semester 5. Tapi peluang resiko negatifnya bagi dia di semester 5 adalah yang harusnya dia misalnya hanya belajar 5 mata kuliah. Ini kan dia harus program tambah misalnya 2 mata kuliah. Otomatis kan jadi 7. Beban dia untuk belajar kan lebih banyak lagi. Terus karena beban yang bagi, otomatis bisa saja dia kesulitan dalam membagi waktu. Ya toh? Ya, jadi bisa dipahami? Oke, itu adalah dampak positif sama negatif kalau kita bicara terkait dengan risiko. Lalu di sini ada ketidakpastian. Ya, jadi ketidakpastian ini adalah kurangnya informasi terkait dengan kejadian. Ya, karena kita kurangnya ada informasi. Misalnya kita mau beli sesuatu, satu barang misalnya. Atau taruhlah, ibu kasih contoh kayak adik-adik mahasiswa. Kalian kemarin mau masuk ke dalam Undana, ya, kalian pilihan pertama Undana. Otomatis sebelum kalian masuk, ya, memilih Undana sebagai tempat untuk kalian kuliah kan harus cari informasi. Ya, fakultas bidang yang ingin saya kuliah, minat yang saya mau masuk ini ada tidak di fakultasnya, ada tidak di Undana. Terus UKT-nya berapa? Ya. Nah, kalau kalian salah mencari informasi, misalnya harusnya kan kalian tanya kayak misalnya ada dosen kah, atau ada pegawai yang kerja di Undana, atau ada kakak di tetangga kamu yang kuliah di Undana kah, atau saudara kamu ada di Undana. Otomatis informasi itu kamu akan dapat dengan maksudnya valid lah data yang kamu dapat, ya kan? Tetapi kalau misalnya kamu dengar kata orang ini juga belum tentu datanya valid. Misalnya kamu tanya di tetangga yang kebetulan dia kuliahnya di Unkris atau di Unika, ya, otomatis dia akan kasih referensi yang bagi dia, dia kasih bagus yang Unika atau Unkris ini, ya. Jadi otomatis resiko ini kadang muncul juga karena kita tidak bisa mensaring informasi dengan baik. Ya, informasi yang kita dapat itu kurang pas, datanya tidak valid. Ya, terus yang berikut di sini masih di ketidakpastian ada dampak sama probabilitas. Ya, nah itu yang tadi Ibu bilang kalau misalnya dia negatif, otomatis kan dampaknya, misalnya dia dampak, otomatis itu negatif. Ya, resiko itu bisa negatif. Nah, itu akan kelihatan kalau bicara probabilitas, nanti kita akan sampai kasih contoh matriksnya. Itu akan kelihatan di situ probabilitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Ya. Kalau misalnya dia berada pada kategori 25, 20 ke atas itu tinggi, sangat tinggi probabilitasnya. Oke, lalu di sini tujuan. Nah, tujuan dari organisasi ini kan semua kalian tanya saja, entah itu perusahaan kecil ataupun menengah atau yang skala besar. Semuanya tujuannya untuk mencapai laba sebesar-besarnya. Tidak ada perusahaan yang mau rugi. Ya. Nah, kalau tujuan ini bisa tercapai kalau mereka bisa mengelola risikonya dengan baik. Nah, ketika perusahaan tidak bisa mengelola risiko dalam perusahaan itu dengan baik, maka otomatis tujuan akhir dari perusahaan itu tidak akan tercapai. Ya. Oke, Ibu bisa lanjut? Bisa. Nah, ini risiko menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Di sini katakan bahwa risiko itu adalah kemungkinan kejadian yang mengancam. Ibu garis bawahi kata mengancam di sini. Ya. Jadi ingat bahwa risiko itu adalah sesuatu yang mengancam kita. Entah hari ini, entah besok, atau tahun depan, atau seterusnya. Ya. Nah, itu kalau di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 itu kalian bisa akses baca pada pasal 3 ayat 1B. Ya. Terus Ibu lihat di sini, risiko dapat menimpa siapa saja. Jadi risiko di sini dia tidak pandang bulu. Ya.
Resiko sebagai mahasiswa, resiko sebagai dosen itu ada. Bukan berarti bahwa resiko itu hanya kena kalian. Tetapi ibu juga resikonya pasti ada. Ya, jadi kalian lihat di situ dari pimpinan sampai office boy, dari dosen sampai alumni, ya sampai mahasiswa, dari aset. Nah, aset perusahaan juga bisa terjadi resiko di situ. Kalau perusahaan tidak bisa memanage atau memelihara aset-aset perusahaan dengan baik, maka risiko itu bisa terjadi. Lihat di situ ada terjadi kebakaran, ya, ada gempa bumi. Ya, bisa juga terjadi pencemaran reputasi, nama baik bisa saja tercoreng. Nah, risiko. Terus demonstrasi di mana-mana, mogok di mana-mana. Ya, sekarang yang lagi tren di kita kan lagi mogok yang demo yang pick up, tidak bisa masuk ya. Ada aturan bahwa pick up itu tidak boleh mengangkut manusia. Kan kasihan, dia bukan masuk pada kategori angkutan umum. Nah, ini. Jadi sekarang lagi demo. Nah, itu bagian dari risiko. Ya. Setiap keputusan apapun yang kita ambil pasti ada risikonya. Ya, pasti ada dampak risikonya, itu pasti ada. Nah, ini tujuan umum dari implementasi manajemen risiko. Ya, kalian lihat di sini tujuan manajemen risiko di sini adalah tidak untuk menghilangkan risiko. Jadi ibu kasih contoh, misalnya sekarang 25, dia probabilitasnya dampaknya 25. Terus sekarang kita mau hilangkan dia menjadi 0, menurut teori ya itu tidak bisa. Hilangkan dia sama sekali, tidak ada risiko itu, hilangkan. Hapus, ya, tidak ada risiko itu muncul lagi, itu kemungkinan di sini teori bilang tidak bisa, karena kemungkinan untuk dia muncul lagi ada, walaupun waktunya kita tidak tahu. Misalnya ibu kasih contoh gempa, siapa yang bisa prediksi bahwa gempa 1 detik less tidak terjadi? Kan kita tidak bisa. Ya, jadi ingat ibu garis bawahi bahwa kalau seseorang ingin menghilangkan resiko, maka kalian lihat di situ, ibu ada kasih merah di situ, dia bilang kalian apa? Dalam proses sedang ingin membangkrutkan instansi. Jadi kesimpulannya untuk MR ini adalah resiko tidak bisa dihilang. Yang lain bisa dipahami? Ya, oke, ibu lanjut ya. Oke, ibu ulangi ini tadi resiko itu dampak ya. Dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, bicara manajemen resiko di sini dia bilang adalah pendekatan sistematis. Ibu ada garis bawahi pendekatan. Jadi ini bahasa sederhananya caranya. Ya, kita gunakan cara apa untuk mengatasi yang tadi resiko yang banyak-banyak. Ya. Jadi itu caranya bisa dari kita sendiri, internal, bisa juga dari internal perusahaan itu. Pimpinan buat apa supaya resiko-resiko itu jangan terjadi. Ya, terus kalau bicara proses manajemen resiko ini ada berapa tahapan? Ya, ada 3 tahapan utama di situ, itu mulai dari penetapan konteks. Ya, penetapan konteks, terus dia ada perlakuan resiko, terus yang ketiga itu bagaimana dia punya penanganan resikonya. Ya, nah 3 komponen ini tidak bisa jalan tanpa yang 2 ini. 2 ini adalah komunikasi dan pemantauan atau review. Ya, jadi ini ada 5 hal utama yang harus ada dalam proses manajemen risiko. Ya, kalau penetapan konteks di sini itu bagaimana kita lihat itu resiko, ya, terus nanti sampai pada penilaian resiko. Penilaian resiko itu kalian lihat di situ mulai dari identifikasi resiko. Jadi kita harus tahu dulu resikonya apa. Nanti ibu kasih contoh. Oke, ini adalah ibu kasih contoh, ini adalah hasil penelitian, ya. Hasil penelitian ibu yang sekarang tahun 2025, ibu melakukan penelitian terkait manajemen resiko rantai pasok rumput laut
di Kabupaten Rotendao yang kebetulan Devi salah satu mahasiswa yang terlibat di penelitiannya itu yang sekarang tahun 2025. Ini adalah tingkat risiko inheren. Tingkat risiko inheren yang 16 ini tinggal ada kali Sa. Yang tadi apa probabilitas P dikali dampak. Ya, P ini adalah probabilitas, D-nya ini dampak. Maka 4 kali 4, 16. Ya, ini sebelum dilakukan mitigasi. Ya. Nah, kalau kalian lihat poin 16, ya 16, ini dapat lihat kok. Kalian bisa lihat 4 kali 4 berarti dia di sini. Ya toh? 4 kali 4 di sini berarti ini G1-nya di sini nanti pada saat Ibu gambar. G1-nya di sini 16. Berarti ini masih poinnya tinggi, ya resikonya besar. Oke, nah ini adik-adik lihat deh keterangan ada di sini juga gambar merah, merah, hijau, apa? Kalau hijau itu berarti sangat rendah, ya. Kalau dia kuning berarti dia rendah saja. Kalau dia sedang berarti orange, ya. Kalau dia tinggi itu berarti dia warna merah, ya di sini. Ini berarti 20, 25, dari 20 itu sudah masuk kategori sangat tinggi. Ya, tinggi resikonya. Sampai sini bisa? Oke. Terus nanti masuk pada risk appetite-nya. Tapi sebelum masuk ke sini ini kita harus kasih selesaikan dulu, ya. Nah, ini kan tadi sebelum dimitigasi, ya. Setelah mitigasi kalian pengenalan risikonya apa? Jadi untuk risiko yang pertama, cara pengenalan mereka apa dari dinas perikanan tadi, ya ini pengenangannya ini mereka sudah sebutkan, Ibu sudah isi. Terus biayanya ini tergantung dari hasil wawancara informan kalian. Waktu itu mereka bilang 25 juta, jadi Ibu taruhlah 25 juta di situ, ya. Terus ya sama kayak yang tadi yang sebelum mitigasi, probabilitas. Sama lagi kalian kali dengan dampak risiko residualnya, ya. Yang untuk kolom yang tingkat risiko residual. Jadi residualnya masih sama, P dikali D, ya. Nah ini tadi 4 yang sebelum mitigasi kan dia 4 kali 4 toh. Ini sekarang dia ketika sudah ada pengenalan, ya risikonya sudah diatasi, mitigasi. Ini mereka kasih poin 3. Jadi dari 4 probabilitasnya turun jadi 3, terus dampaknya juga turun jadi 3. Berarti 3 kali 3 9, ya. Dia tinggal 9 saja. Jadi dari 16 lumayan toh, turun 7 angka, risikonya turun 7, ya. Jadi otomatis akan ke sini lagi. Berarti turun, ya. Yang pertamanya di tadi 16 di sini. Ya, ini dia turun ke 9 berarti di kolom sini. Ya, di antara sini. Ya. Oke. Dia sudah kuning berarti sudah rendah. Dia sudah turun menjadi rendah. Sampai di sini bisa? Bisa. Oke. Kalau sudah materi terkait manajemen risiko selesai, ya, Ibu minta kesediaan kelompok 1, ya, untuk presentasi sementara hasil proyeknya. Ibu mau lihat sudah sampai mana, ya. Kalau kurang di mana kita bisa diskusi sama-sama. Oke, sambil menunggu kelompok 1 silakan untuk presentasi, ya. Adik-adik bisa ambil HP untuk kita presentasi, silakan scan barcode-nya. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami terkait risk register terhadap bendahara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, Ibu Evin Muntia Prambudi. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Ine Aulia bersama 2 teman saya. Perkenalkan, saya Ibu Samara. Perkenalkan, saya Sekretariat Teman.
Oke, di sini teman-teman bisa fokus ke dalam kode resiko A5 yang sudah kami melakukan wawancara pada informan sendiri. Di sini kode resikonya ada A5 dengan status aktif, di mana ini pernah terjadi atau sedang terjadi waktu masa jabatan Ibu Evin sendiri selaku bendahara. Dan juga di sini ini termasuk dalam ancaman karena kalau misalnya resiko ini kita biarkan akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap operasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Kategorinya di sini teman-teman bisa lihat itu operasional dan juga departemennya tadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis / bendahara fakultas. Nah, terus kode resiko dari A5 ini sendiri apa teman-teman? Kode resikonya itu adalah keterlambatan pencairan dana, di mana keterlambatan pencairan dana ini disebabkan oleh keterlambatannya pengesahan SPJ atau surat pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan hasil wawancara kami, di sini pengendalian internal yang dilakukan itu langsung dari pimpinan, di mana pimpinan ini berwenang langsung untuk mengkoordinir dalam pengendalian SPJ keuangan kepada bendahara maupun unit-unit lain, karena SPJ ini bersifat kolektif. Selain itu, dampak kualitatif dari resiko yang ada tadi itu pastinya tertundanya pelaksanaan kegiatan seperti seminar ataupun pelatihan. Nah, selain itu juga karena SPJ yang bersifat kolektif ini kerap menimbulkan ketergantungan antar pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, terkait probabilitas risiko inheren atau sebelum mitigasi risiko. Nah, sebelumnya teman-teman perlu ketahui dulu nih, risiko inheren itu risiko yang sebelum adanya pengendalian internal. Jadi, skala yang kelompok kami berikan di sini ada 5. Dan juga dampaknya tadi yang sudah seperti saya jelaskan sehingga menghasilkan skala 4. Nah, untuk tingkatan resiko inheren ini yang didapat dari probabilitas dikali dampak atau P kali D, di mana P-nya tadi 5 dikali dengan 4 menghasilkan 20, yang dimana ini cukup tinggi kalau nanti teman-teman akan melihatnya di matriks. Selanjutnya, boleh digeser. Nah, penanganan resiko dari keterlambatan pencairan dana itu sendiri apa teman-teman? Nah, ini perlu adanya upaya untuk mempercepat pengumpulan SPJ yang dilakukan antar pihak-pihak terkait nih. Ini untuk mendorong sikap yang proaktif terhadap pihak-pihak yang terkait. Nah, ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan menghindari hambatan yang dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Nah, untuk biaya penanganan berdasarkan hasil wawancara kami itu tidak ada teman-teman, karena ini tuh berdasarkan dari manajemen risiko pihak-pihak yang terkait. Baik, terima kasih untuk Satria Poni bersama Ine yang sudah presentasi hasil proyek mereka ya. Yang kelompok lain yang belum sempat presentasi, yang sementara wawancara di informan ya, kalian bisa melanjutkannya untuk minggu depan. Kalian bisa presentasi hasil proyek ya. Bagi Ibu kelompok 1 hasil mereka sudah bagus ya, karena sudah mengerjakan sampai pada materi peta resikonya ya. Berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tadi kalian juga sudah presensi ya. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas untuk adik-adik, maka Ibu ucapkan terima kasih buat kehadiran kalian pada siang hari ini. Ya, yang belum selesai melakukan proyek, silakan kalian lanjutkan di informannya masing-masing. Sampai jumpa di minggu depan. Dan sebelum itu, Ibu mau berikan kesimpulan untuk materi hari ini bahwa risiko itu tidak bisa dihindari, ya, tetapi bisa diatasi. Ya, dan risiko itu bisa menimpa siapa saja ya. Jadi berikanlah hati yang luas untuk menerima risiko itu. Jangan menjadi manusia yang lari dari risiko, tapi harus menghadapi risiko itu dengan kepala yang dingin ya, dengan cara yang cerdas. Oke? Sekian dari Ibu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.